Alright, hello guys. Welcome back to our Easy channel. Selamat datang kembali di channel Ari Eja ya guys ya. For today we will discuss about exercise 79 in Baron's TOEFL yang bagian reading ya guys. Latihan 79 di TOEFL-nya Baron yang bagian reading. Di sini nanti ada topik tentang prison reform, reformasi penjara guys ya. Gimana udah nonton yang sebelum-sebelumnya? Kalau belum ini ya guys, cek aja di playlist ya, cari aja materi kalian di playlist. Exercise 79 persuasion, persuasi, pengaruh, justification, pembenaran, social science berarti ini ya, IPS, tentang ini prison reform, reformasi penjara. Ini khususnya di Amerika ya guys ya, karena materi-materi TOEFL itu asalnya dari Amerika ya guys ya, gitu ya. Tapi sebelumnya kita ini dulu guys, baca dulu petunjuknya sedikit ini biar nggak ketinggalan dia ya. Alright, seperti biasa. Langsung ya. In some questions in the reading section on the paper-based TOEFL, dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL yang berbasis kertas, you will be asked to recall and relate information and content from persuasion or justification passages about various fields of study. Dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL yang berbasis kertas, Anda akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bacaan persuasi atau pembenaran tentang berbagai bidang studi. Choose the best answer from multiple choice question. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda ya guys ya. Langsung aja, prison reform. Prison reform ya, reformasi penjara ya, dibentuk kembali gitu ya. Reformasi itu ya formasi, kalau itu diulang, berarti diformasikan ulang ya penjaranya gitu ya. Langsung aja, in the United States today, di Amerika Serikat saat ini, there are more than 500,000 criminals serving time in jails or prison. Di Amerika Serikat saat ini ada lebih dari 500,000 penjahat ya yang menjalani hukuman di penjara atau lembaga permasyarakatan. Sir, jails sama prison emang bukannya sama aja ya? Ya, beda guys. Kalau jails itu penjara sementara lah intinya ya, penjara sementara. Kalau prisons itu ya lembaga permasyarakatan atau lapas ya guys ya. Bedanya apa sir? Ya kalau jails ya untuk yang sementara-sementara aja ya, hukuman-hukuman ringan aja ya, nggak harus lama-lama ya kan. Kalau lapas itu biasanya hukuman durasinya agak panjang gitu ya, kejahatan berat gitu ya, lapas ya. Terus most prisoners are male high school dropouts between the age of 18 and 29 ya. Sebagian besar napi, prisoners itu napi ya, narapidana, are male adalah laki-laki high schools ya, yang putus high school dropouts berarti putus sekolah SMA gitu ya. Antara usia 18 dan 29 tahun, antara segitu umurnya. Even more shocking is the fact that the number and rate of imprisonment has more than doubled over the past 20 years. Lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa jumlah dan tingkat penahanan telah lebih dari 2 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. And the recidivism itu nih guys, orang udah di penjara terus keluar terus kasus lagi di penjara lagi, itu residivis namanya. That is the rate for rearrest, yaitu tingkat penangkapan kembali is more than 60%, ya lebih dari 60% ya. Lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa jumlah dan tingkat penahanan telah lebih dari 2 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Dan tingkat residivis itu yang ditangkap lagi gitu ya, yaitu tingkat penangkapan kembali lebih dari 60%. Alright. 60% residivis ditangkap lagi dia. Terus, although the stated objective of the criminal justice system, meskipun tujuan yang dinyatakan dari sistem peradilan pidana on both federal and state levels, baik di tingkat federal maupun negara bagian, is to rehabilitate the inmates and reintegrate them into society, adalah untuk merehabilitasi narapidana ya. Prisoner sama inmates sama aja guys. Inmates itu juga napi juga. Inmates and reintegrate them into society, dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Reintegrasi itu penyesuaian kembali biar mereka bisa beradaptasi sama masyarakat lagi gitu ya maksudnya.
The system itself does not support such a goal. Ya, sistem itu sendiri tidak mendukung tujuan tersebut. Ulang. Meskipun tujuan yang dinyatakan dari sistem peradilan pidana, baik di tingkat federal maupun negara bagian, adalah untuk merehabilitasi narapidana dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, sistem tersebut, ya, sistem itu sendiri tidak mendukung tujuan tersebut. Sistem di dalam penjara itu tidak tidak mendukung itu ya guys ya, tidak mendukung rehabilitasi atau reintegrasi ya. Rehabilitasi berarti biar nggak nakal lagi gitu ya. Kalau reintegrasi biar mereka bisa diajarin biar mereka bisa beradaptasi dengan masyarakat luar. Dengan cara apa sih ya? Kayak kalian pernah nonton film mungkin napinya disuruh ngejahit atau bikin boneka atau apa gitu ya, bikin sapu ngelas atau apa gitu kan. Mereka dilatih untuk nanti beradaptasi sama masyarakat gitu loh intinya. Diajarin agama juga biasanya ya kan, diajarin ngaji juga. Oke. Sir, tadi saya kurang jelas the state objective. Kalau the state objective itu ini guys, tujuan atau sasaran ya yang secara resmi dinyatakan atau diungkapkan oleh suatu organisasi, lembaga atau suatu sistem gitu ya. Ya intinya pemerintah lah ya. Tujuan dari sistem peradilan penjara maksudnya yang dimaksudkan oleh pemerintah itulah. Oke, terus although most jails are located within the community, meskipun sebagian besar jails, penjara sementara ya, are located within the community, terletak di dalam komunitas, ya, memang penjara kan, kalau jail biasanya di kantor polisi ya sih, ada jail ya. Kalau orang berantem di penjaranya cuma 3 hari atau melanggar lalu lintas penjaranya cuma 3 hari, biasanya di jail aja, di kantor polisi ya, ditahan di situ ya. Kalau lapas mah khusus ya. Lapas itu bukan sama polisi, sama sipir jatuhnya. Although most jails are located within the community, meskipun sebagian besar jail atau penjara sementara terletak di dalam komunitas maksudnya lingkungan masyarakat, memang kan kantor polisi kan dekat dengan rumah-rumah warga kan. Prisons are usually geographically or psychologically isolated and terribly overcrowded. Ya, lembaga pemasyarakatan lapas biasanya terisolasi secara geografis atau psikologis dan sangat padat guys ya, terribly overcrowded, sangat padat ya. Kalau di penjara biasa itu dekat kampung ya kan, dekat masyarakat intinya. Kalau di lapas biasanya terisolasi ya, di tempat khusus ya guys ya. Dan sangat padat gitu ya. Isinya banyak gitu orangnya, kekurangan lahan kita. Okay, even in the more enlightened prisons, bahkan di penjara yang lebih enlightened tuh maksudnya maju gitu guys ya. Enlightened tuh lebih tercerahkan atau lebih modern gitu, maju ya. Only 1/3 of the inmates have vocational training opportunities or work release option. Hanya sepertiga dari napi yang memiliki kesempatan pelatihan vokasi atau opsi pembebasan kerja. Apa itu sir? Ya, vocational training opportunities itu ini ya, program ya guys ya, suatu program yang diberikan kepada napi itu untuk belajar keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk dalam pekerjaan tertentu ya. Intinya kayak saya bilang tadi, bikin sapu segala macam, ngejahit segala vokasi itu namanya ya. Kalau work release options, opsi pembebasan kerja, itu malah boleh keluar guys. Itu program yang memungkinkan napi-napi itu untuk keluar dari lapas itu untuk bekerja di luar selama periode tertentu ya. Diawasin nggak ya? Jelas ya, diawasin, tetap dengan pengawasan gitu ya. Tujuannya apa sir? Tujuannya kalau work release option tuh biar ini ya, dapat pengalaman kerja, dapat duit. Iya, duitnya buat si napi itu. Pokoknya untuk mempersiapkan mereka untuk reintegrasi biar mereka lebih nanti ketika udah keluar itu langsung bisa beradaptasi dengan masyarakat gitu guys. Terus even fewer have access to qualified counselors ya, bahkan lebih sedikit yang memiliki akses ke konselor, psychologist or social workers. Bahkan lebih sedikit yang memiliki akses ke konselor, psikolog atau pekerja sosial yang berkualitas ya. If prison are indeed to achieve the goal of rehabilitating offenders, jika lembaga pemasyarakatan atau lapas ini
benar-benar ingin mencapai tujuan merehabilitasi pelanggar, ya offenders itu pelanggar ya guys ya, then the prison themselves will have to change. Maka lapas itu sendiri harus berubah gitu ya, change, berubah. First, pertama-tama they will have to be smaller. Mereka harus lebih kecil. Housing no more than 500 prisoners, menampung tidak lebih dari 500 narapidana saja. Ya, permasalahannya itu ya, semakin banyak semakin susah ya diaturnya ya. It has been shown that crowding in large facilities is not conducive to behavior modification. Telah terbukti bahwa kepadatan di fasilitas besar tidak mendukung modifikasi perilaku atau merubah perilaku seseorang. Itu susah kalau banyak-banyak ya. Second, yang kedua, they will have to be built in or near population centers with community resources available for gradual reintegration into society. Kedua, mereka harus dibangun di dalam atau dekat pusat populasi dengan sumber daya komunitas yang tersedia untuk reintegrasi bertahap ke dalam masyarakat ya. Harus dibangun dekat pemukiman warga lah, biar gampang gitu loh, biar mereka juga bisa ada kesempatan ngobrol ya ketika emang bisa ya kayak ini guys ya, mungkin ya bayangan saya kayak di pagar gitu ya, mau ngobrol sama warga gitu ya. Tapi kayaknya nggak boleh itu guys. Ya intinya kalau warga ada proyek ya, jadi si napi ini kan bisa dipekerjakan juga biar integrasinya lebih gampang gitu ya. Tapi agak susah ya pengaplikasiannya, cara prakteknya susah ya, karena kan ini kan kasusnya ini kan penjahat ya guys ya, bukan yang orang biasa ya, ini kan penjahat kasusnya. Ya masyarakat juga was-was gitu ya. Oke, jadi kedua mereka harus dibangun, maksudnya penjara-penjara itu harus dibangun di dalam atau dekat pusat populasi dengan sumber daya komunitas yang tersedia untuk reintegrasi bertahap ke dalam masyarakat. Alright, this must include social and psychological service. Ya, ini harus mencakup layanan sosial dan psikologis juga, harus ada layanan sosial dan psikologis juga bagi mereka ya, para napi itu. Terus finally, pada akhirnya prison programs must be restructured to provide work release and vocational and academic training for all inmates to prepare them with skills that carry over into their lives after release ya. Akhirnya program penjara harus direstrukturisasi gitu ya, restructured gitu ya, to provide, untuk menyediakan work release and vocational and academic training, menyediakan pembebasan kerja serta pelatihan vokasi dan akademik bagi semua, for all inmates ya, to prepare them, untuk mempersiapkan mereka with skills, dengan keterampilan that carry over into their lives after release, yang dapat diterapkan dalam kehidupan mereka setelah dibebaskan gitu guys. Terus in addition to parole terms ya, selain syarat parole terms itu ini guys, ya tadi work release option tadi bisa dipekerjakan dikerjain di luar gitu ya, dipekerjakan di luar parole terms itu. In addition to parole terms ya, selain syarat parole and community supervised work release dan pembebasan kerja yang diawasi komunitas, successful model for such collaborative efforts between the criminal justice system and the community already exists in several hundred halfway houses. Model-model sukses untuk upaya kolaboratif semacam itu antara sistem peradilan pidana dan komunitas sudah ada beberapa ratus rumah perantara di seluruh negeri ya, throughout the country ya kan, where inmates complete their sentences while beginning to re-establish their lives as productive members of society, di mana narapidana menyelesaikan hukuman mereka sambil mulai membangun kembali kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif ya. Oke, selain syarat parol dan pembebasan kerja yang diawasi komunitas, model-model sukses untuk upaya kolaboratif semacam itu antara sistem peradilan pidana dan komunitas sudah ada di beberapa ratus rumah perantara di seluruh negeri. Rumah perantara itu ya tempat mereka tinggal. Jadi kalau dikasih parol itu ini guys, kerja di luar itu tidurnya nggak di penjara ya, di rumah itu, rumah yang diawasi itu ya, rumah sementara itu ya.
halfway houses itu ya, rumah perantara di seluruh negeri. Oke, ulang-ulang. Selain syarat parol dan pembebasan kerja yang diawasi komunitas, model-model sukses untuk upaya kolaboratif semacam itu antara sistem peradilan pidana dan komunitas sudah ada di beberapa ratus rumah perantara di seluruh negeri, di mana narapidana menyelesaikan hukuman mereka sambil mulai membangun kembali kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif gitu guys. Terus studies suggest that imprisonments as it is currently administered ya, studi menunjukkan bahwa penahanan ya sebagaimana diterapkan saat ini must be viewed as punishment rather than reform ya. Harus dilihat sebagai hukuman daripada reformasi. Studi menunjukkan bahwa penahanan sebagaimana diterapkan saat ini harus dilihat sebagai hukuman daripada reformasi. Maksudnya adalah kita kalau umpamanya ini guys ya, ngelihat penjahat, penjahat habis ngapain gitu ya, habis maling apa, habis melakukan kejahatan lah ini, kita kan jadi benci gitu ya, benci dan padahal gini, benci dan kita ingin mereka untuk dihukum. Padahal lapas itu untuk merehabilitasi ya, azas undang-undang itu kan nyuruhnya ya orang yang di lapas itu direhabilitasi biar bisa reintegrasi ke masyarakat ya. Itu kan tujuannya baik ya kan. Tapi kalau tujuannya yang ngehukum, yang seperti kita masyarakat netizen ya kan, pengennya dia menderita kan. Ya gitu maksudnya guys. Ya masih orang-orang tuh masih menganggap ya di penjara ya dihukum ya, bukan dibimbing ya. Tapi pemerintah maunya dibimbing gitu loh. Ya gitu loh guys, intinya ya, studi menunjukkan bahwa penahanan sebagaimana diterapkan saat ini dilihat sebagai hukuman daripada sebuah reformasi ya. Until we approach the problem in terms of changing behavior rather than segregating offenders ya, sampai kita mendekati masalah ini dalam hal mengubah perilaku daripada memisahkan pelanggar ya, prisoners who are released will probably return to a life of crime ya. Narapidana yang dibebaskan kemungkinan besar akan kembali ke kehidupan kejahatan. Jadi pernyataan itu ini ya, menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana kita ya, terutama dalam mengurangi tingkat residivisme biar dia nggak ngulangin lagi ya di kalangan napi ketika sudah dibebaskan nanti. Ya kalau mereka dihukum-hukum terus, ditekan terus kan kasihan guys, kasihan. Dan kalau mereka bebas mereka jadi bingung ya kan, karena nggak terbiasa, nggak dilatih untuk bisa ini lagi sama masyarakat. Yang ada cuman gampang marah aja gitu ya. Biasanya orang keluar dari penjara itu kan ini ditakuti segala macam karena sikapnya beda gitu ya. Reintegrasinya berarti kurang berhasil gitu ya. Gitu, kurang bisa beradaptasi lah intinya gitu guys. Oke. Udah, kita coba langsung jawab pertanyaannya guys ya. Jawabin pertanyaannya. Oke, di sini nanti ada 10 pertanyaan ya yang perlu kita jawab ya guys ya. Alright, kalau mau ditebak silahkan di pause dulu, yang di pause baru ditebak. Saya langsung aja ya. Oke, nomor satunya. Alright, what is it? What is the author's main point? Ya, apa inti pokok pikiran penulis? Apakah yang A, prisons must be restructured if they are to accomplish the goal of rehabilitation. Penjara harus direstrukturisasi jika ingin mencapai tujuan rehabilitasi, bisa. Oke, poin utamanya itu bisa. Kalau yang B, goals for community collaboration have been successful. Sasaran kolaborasi komunitas telah berhasil. Belum berhasil. Kalau yang C, most of the criminals serving time in prison do not have goals. Kebanyakan penjahat yang menjalani hukuman penjara tidak memiliki tujuan. Nggak ada keterangan itu ya. Kalau yang D, the criminal justice system must establish a better goal. Sistem peradilan pidana harus menetapkan tujuan yang lebih baik. Iya, bisa. Tapi yang lebih tepat untuk jadi pikiran pokok pikiran ya, yang A dong, ya kan? Jadi intinya dia penjara harus direstrukturisasi jika ingin mencapai tujuan rehabilitasi. Jadi intinya penjara, restrukturisasi itu, terus rehabilitasi, itu kunci-kuncinya ya kan? Berarti pokok utamanya adalah di A ya guys ya gitu. Oke, kalau yang nomor 2, according to the author, how many prisoners are offered training or work release ya? Menurut penulis,
Berapa banyak narapidana yang diberikan pelatihan atau pekerjaan pekerjaan lepas ya, maksudnya pekerjaan yang dilepas di luar ya. Berapa nih guys? Coba kita lihat dulu ke atas. Itu ya, even 1/3 itu guys. Coba, even in more enlightened prisons, only 1/3 of the inmates have vocational training opportunities or work release option. Ya, bahkan di penjara yang lebih maju, hanya 1/3 dari narapidana yang memiliki kesempatan pelatihan vokasi atau opsi pembebasan kerja. 1/3. Alright. 1/3. Coba kita lihat lagi pilihan jawabannya. A itu tidak ada, B 33,1/3 persen, 50%, setengah dong, 60, enggak 1/3 dong. Berarti jawabannya enggak ada ini guys ya. Jawabannya enggak ada, salah ketik dia. Harusnya 1/3. 1/3 berarti tiga-tiganya aja kita coret ya. Kita coret berarti jawabannya B itu aja udah. Alright, oke. Nomor 3-nya the word recidivism. Kata residivisme itu guys, pada baris kelima mengacu pada apa? Kayaknya nggak usah ke atas nih ya. Coba kita lihat dulu pilihan jawabannya. Kalau yang A, all people who are imprisoned, semua orang yang dipenjara disebut recidivist, enggak ya? Kalau yang B, people who return to prisoners after release, orang yang dipenjara lagi setelah dibebaskan, ya. Kalau yang ini C, people who drop out of high school, yang DO dari SMA, enggak. Kalau yang D, people who have been in prison for a long time, orang yang udah lama di dalam penjara, enggak. Residivis itu ini guys, dia udah ngelakuin salah, dikeluarin udah bebas, dia ngelakuin lagi gitu, itu namanya residivis. Berarti jawabannya adalah yang B, kita nggak usah ke atas. Alright. Kalau yang nomor 4-nya the word option, kata option di baris ke-14 itu dekat artinya dengan apa? Kita lihat nanti kita ke atas. Tapi kita lihat dulu pilihan jawabannya. Itu A itu artinya exceptions, itu pengecualian. Kalau B itu challenges, tantangan. Kalau C itu alternatif ya cara lain atau opsi ya. Benefits ya keuntungan ya. Ini sepertinya jawabannya yang C ini, alternatif ya opsi. Coba kita lihat dulu ke atas. Alright, baris ke-14. Option di situ dekat artinya dengan apa? Oke, itu ada kata option, berarti kita bacanya dari even ya guys ya. Even in the more enlightened prisons, only 1/3 of the inmates have vocational training opportunities or work release options. Bahkan di penjara yang lebih maju, hanya 1/3 dari narapidana yang memiliki kesempatan pelatihan kejuruan atau opsi pembebasan kerja. Opsi alternatif ya guys ya. Berarti jawabannya adalah yang ini ya, yang C ya guys, alternative. Alternatif ya opsi, sama aja. Terus nomor 5 the word them. Kata them di baris ke-9 itu apakah yang A sistem penjara, kalau yang B itu ya prisoners, narapidana, kalau yang C itu goals, tujuan, kalau yang D goals itu ya goals tujuan, kalau D itu levels, level ya tingkat gitu ya, tingkatan gitu. Oke, coba kita lihat baris ke-9 them-nya itu mengacu ke mana? Itu ada kata them, kita baca dari although, right? Okay, although the stated objective of the criminal justice system, meskipun tujuan yang dinyatakan dari sistem peradilan pidana on both federal and state levels, baik di tingkat federal maupun negara bagian, is to rehabilitate the inmates and reintegrate them into society, adalah untuk merehabilitasi napi dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat. Berarti ya kemerekaannya ya napinya itu dong guys ya. Coba kita lihat lagi pilihan jawabannya, yang napi yang mana guys? Yang napi yang B ya guys, inmates itu napi, prisoners napi juga, sama aja guys ya. Oke. Kalau yang nomor 6 sekarang. Nomor 6, where in the passage
Di bagian mana ya dari bacaan itu? Does the author explain the rates of imprisonment over the past 20 years? Di bagian mana dari bacaan tersebut penulis menjelaskan tingkat penahanan selama 20 tahun terakhir? Tingkat penahanan selama 20 tahun terakhir. 20 tahun terakhir yang di awal-awal tadi guys ya, yang double tadi loh. Ya kan? Itu 20 years kan? Ada 20 years. Coba kita baca dari Even ya. Even more shocking is the fact that the number and rates of imprisonment has more than doubled over the past 20 years. Ya, yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa jumlah dan tingkat pemenjaraan telah meningkat 2 kali lipat ya. Over the past 20 years berarti selama 20 tahun terakhir. And there's a division, that is the rate of for rearrest more than 60% ya. Dan ya, tingkat residivisme yaitu tingkat penangkapan kembali telah meningkat, tingkat penangkapan ulang gitu ya, telah meningkat lebih dari 60%. Oke ya, itu ya. Berarti itu halaman ke berapa tuh? 3 ya. 3 sampai halaman ke halaman lagi baris ke-3 sampai baris ke-6 ya guys ya. So jawabannya adalah yang B. Alright, line 3 to 6, nomor 6-nya yang B. Kalau yang nomor 7-nya, what does the author mean by the statement in lines 7 to 10? Apa yang dimaksud penulis dengan pernyataan pada baris 7 sampai 10? 7 sampai 10 ini kita nggak usah ke atas, ini udah ditulis lagi sama dia. Although the stated objective of the criminal justice system on both federal and state levels is to rehabilitate the inmates and reintegrate them into society, the system themselves do not support such a goal. Ya, meskipun tujuan yang dinyatakan dari sistem peradilan pidana baik pada tingkat federal maupun negara bagian adalah untuk merehabilitasi narapidana dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat, ya, sistem itu sendiri tidak mendukung tujuan seperti itu. Apa yang dimaksud guys? Apakah yang A? Inmates in prisons do not participate in rehabilitation programs before they are integrated into society. Narapidana di penjara tidak berpartisipasi dalam program rehabilitasi sebelum mereka diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Enggak ya, ya nggak bisa dong integrasi reintegrasi diri sendiri. Narapidana di penjara tidak berpartisipasi dalam program rehabilitasi sebelum mereka diintegrasikan kembali ke masyarakat. No. Kalau yang B coba. The goal of rehabilitation and reintegration into society is encouraged by the prison system. Tujuan rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat didorong oleh sistem penjara. Enggak, belum. Kalau yang C, prison system do not promote rehabilitation and reintegration despite their goal. Sistem penjara tidak mendukung rehabilitasi dan reintegrasi meskipun itulah tujuan mereka. Coba kita baca dulu ini bacaannya ya. Meskipun tujuan yang dinyatakan dari sistem peradilan pidana baik pada tingkat federal maupun negara bagian adalah untuk merehabilitasi narapidana dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat, sistem itu sendiri tidak mendukung tujuan seperti itu. Coba yang C, sistem penjara tidak mendukung rehabilitasi dan reintegrasi meskipun itulah tujuan mereka. Iya, yang C ini pas ya. Coba kita lihat dulu yang D. Rehabilitation cannot be achieved by prisons without reintegration into society. Rehabilitasi tidak dapat dicapai oleh penjara tanpa reintegrasi ke masyarakat. Enggak, yang dimaksud di bacaannya itu adalah yang C guys ya, lebih ke C gitu guys. Alright, Oke, sekarang yang nomor 8. Why should prisons be built near towns or cities? Mengapa penjara harus dibangun di dekat kota? Towns itu ya kota kecil ya, cities kota besar. Kenapa enggak? Maksudnya ini aja kenapa penjara-penjara itu harus dibangun dekat kota gitu intinya ya. Apakah yang A, prisoners benefit from family visitations, tahanan mendapat manfaat dari kunjungan keluarga? No. Kalau yang bukan itu tujuannya ya. Kalau yang B, workers need to be close to their homes. Pekerja harus dekat dengan rumah mereka. Enggak. Terus yang C, reintegration programs require resources. Program reintegrasi membutuhkan sumber daya. Iya, sumber daya. Bisa.
membutuhkan sumber daya dari masyarakat ya. Prisons contribute to the economies. Penjara berkontribusi terhadap perekonomian. Enggak, kenapa dia harus dekat? Karena program reintegrasi itu membutuhkan sumber daya, guys. Tadi kan yang second tadi, coba kita lihat dulu ke atas. Yang second, they will have to be built in or near population centers with community resources available for gradual reintegration into society. Kedua, mereka harus dibangun di dalam atau dekat pusat populasi atau kota gitu ya, dengan sumber daya komunitas yang tersedia untuk reintegrasi bertahap ke dalam masyarakat ya, sumber daya komunitas gitu guys ya. Berarti yang jawabannya adalah yang ini ya, yang C ya, program reintegrasi yang membutuhkan sumber daya resource gitu guys, resources. Terus yang nomor 9-nya, what is it? The author mentions all of the following as necessary to prison reform except ya, penulis menyebutkan semua hal berikut sebagai hal yang diperlukan untuk reformasi penjara. Apa aja yang diperlukan untuk ini ya, untuk reformasi penjara ya. Tapi yang ditanyakan adalah kecualinya. Apakah yang A, newer buildings, bangunan yang lebih baru? Bangunan baru kayaknya nggak disebut tadi ya. Bangunan baru kayaknya tadi nggak disebut ya. Coba kita lihat dulu yang B, institusi yang lebih kecil, iya, smaller institution ya, 500 orang aja ya kan. Vocational training, ya perlu pelatihan kejuruan ya. Kalau yang D, collaboration with the community, kolaborasi dengan komunitas atau masyarakat ya. Yang nggak ada tadi cuman ini ya, yang nggak disebutkan adalah bangunan baru ya. Yang A berarti guys, newer buildings. Kalau yang nomor 10, the paragraph following maksudnya paragraf selanjutnya gitu ya. Paragraf selanjutnya. This passage most probably discusses, paragraf berikutnya di bacaan ini kemungkinan besar membahas apa? Membahas apa ya? Kita baca dulu ini kalimat terakhirnya ya guys ya. Kalimat terakhirnya dari bacaan. Kalimat terakhir banget ya. Until, dari until deh ya. Until we approach the problem in terms of changing behaviors rather than segregating offenders, sampai kita mendekati masalah tersebut dalam hal mengubah perilaku alih-alih memisahkan pelanggar, ya, prisoners who are released will probably return to a life of crime, ya. Narapidana yang dibebaskan kemungkinan akan kembali melakukan kejahatan. Maksudnya adalah rehabilitasi itu penting ya guys ya, dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam mengurangi tingkat residivisme, yaitu biar mereka nggak ngelakuin lagi gitu ya ketika udah di luar ya. Oke. Selanjutnya kira-kira apa guys? Kira-kira mereka bakalan bahas apa? Coba kita lihat dulu pilihan jawabannya. Apakah yang A, the goals of most states and federal prisons, tujuan sebagian besar negara bagian dan federal, tujuan sebagian besar penjara negara bagian dan federal. Federal itu pusat maksudnya. Kayaknya enggak ya. Kalau yang B, the cost of prison reform, biaya reformasi penjara. Coba kita lihat dulu yang C, contoh model, examples of model for community collaboration, contoh model kolaborasi komunitas atau masyarakat ya. Contoh model kolaborasi komunitas. Kalau yang D, masalah dengan sistem pidana saat ini. Masalah dengan sistem peradilan pidana saat ini. Alright, coba kita baca lagi. Sampai kita mendekati masalah ini dalam hal mengubah perilaku daripada memisahkan pelanggar yang tawuran gitu ya, dalam biasanya banyak tawuran. Narapidana yang dibebaskan kemungkinan besar akan kembali ke kehidupan kejahatan ya. Ya, kita harus mengubah perilaku. Coba kita baca kalimat sebelumnya lagi ya guys ya. Studi ini menunjukkan bahwa penahanan sebagaimana diterapkan saat ini harus dilihat sebagai hukuman daripada reformasi. Ya berarti intinya tentang ini ya, tentang kolaborasi sama masyarakat ya, lebih ke situ. Kan biasanya kalau mereka nggak dikasih reintegrasi, nanti mereka bakalan jahat lagi nih karena nggak bisa beradaptasi dengan masyarakat. Nah berarti kemungkinan besar paragraf selanjutnya itu ngomongin tentang kolaborasi sama masyarakat guys. Berarti jawabannya adalah yang C, examples of models for community collaboration gitu, contoh model kolaborasi dengan komunitas gitu guys. Alright, gimana guys? Any questions? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar ya guys ya.
After this we will discuss about exercise 80. Langsung lanjutin aja ke latihan 80 guys ya. Di sana nanti ada lexico statistical glottochronology. Apa itu ya nanti aja ya guys ya. Okay, guys, thank you very much for watching this video, and don't forget to share this channel to all of your friends that learn English. Bagikan ke teman-temannya yang juga lagi belajar bahasa Inggris, dan kita jumpa lagi di latihan 80 tentang lexico statistical glottochronology. Alright guys, thank you very much. See you.